Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Wabil khusus anak-anakku yang sekarang sedang belajar atau duduk di kelas 6 baik 6A maupun 6B. Pada kesempatan yang baik ini untuk mengisi libur kalian karena dampak dari penyebaran virus COVID-19, maka Bapak akan membuat tutorial materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam tentang listrik. Marilah kita simak tutorial berikut ini. Anak-anakku semuanya, seperti yang kalian saksikan di slide, di layar HP kalian, di layar laptop kalian, di situ nampak gambar-gambar peralatan yang menggunakan energi listrik. Ada televisi, ada lampu, ada tape recorder, ada fan atau kipas angin, ada pula handphone, dan ada juga di situ layar monitor komputer. Alat-alat yang kalian lihat tersebut adalah peralatan yang biasanya ada di dalam rumah kalian. Bola lampu, bolam, pasti ada kan? Ya, pasti ada. Handphone, mungkin kalian gak megang, mungkin orang tua kalian yang megang. Kipas angin, biasanya ada. Ya, televisi rata-rata setiap rumah di Indonesia mempunyai pesawat televisi, bahkan lebih dari satu, ya. Itu adalah peralatan yang menggunakan energi listrik. Anak-anakku semuanya, listrik itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah listrik yang tidak mengalir atau sering disebut elektrostatika. Jadi kalian sekarang tahu kan elektrostatistika itu apa? Yaitu listrik yang tidak mengalir. Yang kedua adalah listrik mengalir atau biasa disebut dengan elektrodinamika. Oke, coba kalian perhatikan. Kalau perlu kalian boleh catat di buku, buat catatan kecil, ya. Bapak ulangi lagi. Listrik dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah elektrostatistika, yang kedua adalah elektrodinamika. Next. Apakah itu elektrostatika atau listrik tidak mengalir? Yaitu muatan listrik yang tidak mengalir tetapi meloncat dari satu kutub ke kutub lainnya. Ini contoh. Ya, contoh kalian suka bermain dengan penggaris plastik yang sering kalian gosok-gosokkan di rambut kalian, ya. Penggaris plastik digosok-gosokkan ke rambut akan menarik kertas-kertas kecil. Namun harus diingat, rambut yang digosok tidak mengandung minyak. Rambut yang digosok harus kering, tidak boleh basah, ya. Kalau rambutnya kering dan penggaris plastik digosok-gosokkan ke rambut tersebut, maka nanti penggaris tersebut akan bisa menarik kertas-kertas kecil. Yang kedua adalah kaca yang digosok-gosokkan pada wall, juga bisa menarik kertas kecil. Coba Bapak tanya, wall itu apa? Ayo, ada yang tahu? Pasti kalian tahu. Tuh ada yang menjawab. Wall adalah apa nak? Ya, wall adalah kain yang berasal dari bulu domba. Itu namanya wol, ya. Oke, pintar sekali kalian. Selanjutnya yang ketiga adalah petir. Petir ini termasuk peristiwa alam, ya.
yaitu terjadi karena muatan listrik meloncat dari awan satu ke awan lainnya, atau dari awan menuju ke bumi akibat perbedaan muatan listrik. Jadi petir itu terjadi karena loncatan muatan listrik dari awan satu ke awan lainnya, atau dari suatu awan ke permukaan bumi yang disebabkan karena perbedaan muatan listrik. Selanjutnya adalah yang perlu kalian catat. Muatan listrik akan terus meloncat sampai kedua kutub seimbang. Ya. Contoh, ada awan satu dengan awan lainnya. Apabila awan A muatan listriknya, muatan positifnya lebih banyak daripada awan B, maka yang terjadi adalah muatan listrik pada awan A akan meloncat menuju ke awan B sampai muatan listrik kedua awan tersebut menjadi seimbang. Perlu dicatat yang kedua adalah muatan listrik akan meloncat dengan mencari tempat yang paling dekat. Coba, ini ada pertanyaan kuis. Mengapa saat hujan rintik kamu tidak boleh berdiri di tempat lapang atau di bawah pohon? Coba kalian jawab ya. Oke. Nah, jawabannya adalah karena menonjol. Kamu menjadi tempat yang paling dekat hubungannya dengan awan daripada tanah, sehingga petir berusaha menyambarmu. Coba kalian jawab dengan bahasa kalian sendiri yang bisa diterima. Anak-anak semuanya yang baik, arus listrik itu diantaranya memiliki sifat-sifat seperti air. Coba pelajaran waktu kelas 4. Sifat-sifat air bagaimana? Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Semakin tinggi perbedaan ketinggian arus air mengalir, akan semakin deras arusnya. Nah, listrik hanya bisa mengalir jika ada beda potensial. Nah, anak-anakku semuanya, coba kalian perhatikan dari slide yang telah Bapak buatkan untuk kalian. Muatan listrik mengalir dari potensial tinggi kutub positif ke potensial rendah kutub negatif melalui suatu penghantar. Aliran muatan listrik disebut arus listrik, satuannya ampere. Perbedaan potensial disebut juga tegangan atau voltase, satuannya adalah volt. Semakin tinggi perbedaan potensial, daya listriknya akan semakin besar. Nah, anak-anakku semuanya, kalian sebetulnya sering menjumpai, namun mungkin belum tahu, saat itu belum tahu adanya peralatan-peralatan listrik yang menggunakan atau bertuliskan DC-AC atau DC-AC. DC-AC itu apa? DC-AC itu adalah arus listrik yang dibedakan menjadi dua macam, yaitu arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Anak-anakku semuanya, arus listrik bisa mengalir hanya melalui penghantar. Berdasarkan daya hantar listriknya, benda itu dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor.
Contoh konduktor adalah logam, besi, baja, perak, dan sebagainya. Contoh isolator adalah karet, plastik, kayu, kering, dan sebagainya. Sedangkan semikonduktor adalah benda ini untuk bahan transistor pada alat elektronik. Contohnya germanium dan silikon. Nah, ini ada pertanyaan, silakan nanti dijawab sendiri oleh kalian, nak ya. Oke, nah seperti ini. Ya. Oke. Rangkaian listrik, bisa kalian perhatikan rangkaian seri. Iya. Seperti ini rangkaian paralelnya. Kalau rangkaian serinya tadi, seperti ini rangkaian serinya. Rangkaian paralelnya, ya seperti ini. Rangkaian campuran seperti ini. Jadi rangkaian listrik ada 3, rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Nah, seperti ini apabila rangkaian paralel disusun, dan apabila salah satu diputus nanti kalian bisa belajar lebih lanjut. Oke. Ya. Ini gambar saya kering anak-anakku semuanya. Oke, anak-anakku semuanya, itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.